Halo guys, balik lagi di channel gua yaitu Kidut Channel. Di video gua kedua kali ini, gua pengen ngebuat satu konten di mana konten ini di request dari salah satu teman kita, yaitu kalau nggak salah sih namanya Be White. Nah, di bawah ini nama komentarnya. Nah, bukan nama komentar ya, apa ya? Penjelasan komentarnya nih. Nah, di bawah sini nih. Oke. Nah, di sini pemrograman yang gua pakai yaitu PHP. Nah, bukan pemrograman palsu ya. Jadi pemrograman PHP itu pemrograman di web. Nah, jadi pemrograman yang banyak digandrungi orang, banyak permintaan dari kantor-kantor besar, banyak kalah gitu. Banyak peminatnya lah. Karena dari PHP ini perkembangan satu aplikasi itu bisa semakin berkembang dan sampai sono jauh, Dan PHP itu ada kerangka pemrograman ya guys. Nah, di sini yang gue pakai coordinator. Seru tahu pakai coordinator itu. Oke. Kalau begitu kita langsung aja nih guys. Titik. Langsung menuju video. Halo guys, kita langsung ke laptop ya. Kita langsung praktek. Pertama-tama hal yang harus kita persiapkan untuk belajar pemrograman PHP menggunakan framework coordinator, itu hal pertama yang perlu kita siapkan tadi yang udah gue omongin, yaitu text editor. Text editor di sini tempat untuk ngoprek coding ya, tempat untuk bergelut dengan coding. Itu gue di sini pakai Visual Studio Code. Ini sangat recommended banget karena di sini toolsnya lengkap, dari segi tampilan pun friendly. Kita coba, kalau misalnya teman-teman pengen ngedownload Visual Studio Code, nanti di deskripsi gue cantumin link resminya. Coba kita buka. Langsung kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, seperti ini tampilannya, seperti ini. Masih fresh banget. Nah, di sini kita bisa lihat dari user friendly banget, jadi nggak terlalu mencolok mata. Terus hal kedua yang perlu kita persiapkan yaitu web browsernya. Di sini gue recommended dua. Yang pertama Chrome, yang kedua Mozilla Firefox. Nah, di sini di sini Google Chrome-nya. Lalu yang ketiga kita coba web servernya. Di sini gue web servernya pakai XAMPP. Di deskripsi juga akan gue cantumin link resmi untuk downloadnya. Terus sama tadi yang pertama itu text editornya gue cantumin juga. Nah, di sini gue akan ngasih tahu download XAMPP. Nah, di sini di situs resminya sudah terdapat 3 sistem operasi ya, 3 OS. Yang pertama Windows, kedua Linux, ketiga Mac OS. Jadi ini tergantung sesuai kebutuhan dari hardware yang teman-teman gunain. Jadi di sini gue masih pakai Windows, jadi gue ngedownload Windows yang versi paling terakhir di 7412 PHP-nya versi 7 dengan download 64 bit. Oke. Nah, situs ini nanti gue cantumin di deskripsinya juga ya.
Lalu hal yang ketiga yang perlu kita keempat ini adalah hal yang terakhir untuk belajar framework. Bukan framework ya, oke ya, belajar pemrograman PHP, yaitu file project code igniternya. Kita langsung download code igniter 3. Nah di sini gue masih pakai coordinator 3 ya, karena coordinator 4 itu gue belum oprek-oprek. Insya Allah nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau challenge, tolong dong bantuin caranya gimana main coordinator 4 gitu kan. Nah di sini teman-teman, untuk situs resminya nanti gue cantumin juga di deskripsi. Nah di sini kita langsung masuk di coordinator 3. Nah coordinator 3 tinggal kita download aja ya. Nah sebenarnya sih tadi sudah gua download, jadi kita nggak perlu download lagi. Nah nanti hasil dari download ini merupakan file zip yang bakal kita ekstrak di dalam web servernya, server site-nya si XAMPP tadi. Nah ini sudah. Nah sekarang kita masuk ke file project yang udah kita download tadi. Nah di sini file project yang udah kita download tadi, kita akan copy ke dalam SAM-nya. Nah cara ngopinya itu pertama kita masuk ke tempat dimana penginstalan SAM, tempat dimana penginstalan Apache-nya itu ada di dalam. Misalnya gua udah naruh SAM itu di C seperti ini, gua naruhnya. Terus teman-teman di D misalkan, atau di E, atau di F, atau di G, atau seterusnya, masuk saja ke direktorinya SAM, lalu htdoc, lalu di dalamnya. Nah di sini sudah ada contoh, gua pastekan di sini, dia akan override. Nah di sini lalu kita coba, ini yang tadi kita hapus dulu. Nah ini nih filenya, kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, kita dapat seperti ini. Kita rubah langsung saja namanya menjadi belajar. Oke. Nah jadi sedikit intermezzo panduan untuk instalasi XAMPP-nya itu ketika sudah selesai kita download, itu kalau nggak salah sekitaran berapa ratus mega gitu ya. Jadi setelah selesai download, diinstal, lalu next. Terus kalau nggak salah jika ada pilihan path-nya, direktorinya, terserah itu mau di mana, mau di C kah, atau di D kah, atau di E, atau dan seterusnya tadi yang gue bilang. Lalu ketika muncul satu pop-up yang isinya select all, di select all aja. Kita cari apa ya, cari amannya aja deh. Nanti siapa tahu ada yang nggak ke select, ternyata dibutuhkan ke depannya. Kalau gue sih gue select all ya. Nah lalu setelah itu kita tunggu sekitaran 3 atau berapa menit lah, karena penginstalannya cukup lama. Nah setelah selesai, nah nanti saran aja buat teman-teman, XAMPP control ini itu send to desktop aja ya. Jadi sewaktu-waktu kita bisa ngontrol SAM-nya, itu bisa langsung masuk tanpa kita ke direktorinya lagi. Kita bisa langsung klik icon yang ada di desktop ini. Oke. Nah, setelah itu kita langsung praktek ke dalam folder belajar. Oke. Sekarang kita coba jalanin folder belajarnya, apakah penginstalan coordinator 3 yang sudah berhasil. Mari kita coba. Apa tadi namanya belajar ya? Di sini teman-teman sudah bisa. Nah, di sini nih serunya nih, yang tadi gue bilang
kita bisa meluapkan, asik meluapkan coy, langkah ngeri. Kita bisa berimajinasi, gue pengen bikin apa ya, dengan tampilan kecil aja, tampilan ini aja gitu. Contoh deh, gua pengen bikin tulisan di sini welcome to my web, atau welcome to my channel, welcome to my home, welcome to my apa ya, my gitu kan. Di sini kita sudah bisa langsung belajar untuk ngoprek dalam artian kita luapkan semuanya di sini. Contoh, ini caranya untuk kita langsung masuk di situ. Kita buka dulu file kontrolnya. Nah, di sini kan masih default nih. Ini langsung kita klik kanan, properties, lalu kita rubah change more app, kita rubah ke Visual Studio Code ya. Kita apply lalu oke. Nah, setelah ikonnya berubah menjadi ikon Visual Studio, kita klik aja langsung. Nah, disinilah controllernya. Saran saya kita langsung buka 3 file sekaligus. MVC, model, view, controller. Nah, ini kan controllernya nih. Sekarang kita buka modelnya. Modelnya kayaknya nggak perlu deh. Model ini kita belum pakai model, jadi kita pakai view dulu. Nah, ini welcome message. Nah, di sini tulisan tadi welcome to coordinator itu kita bisa rubah di sini. Kita bisa rubah di sini ya. Jadi kita misalnya tadi gua bilang welcome to my channel guys, titik. Kita Ctrl S, itu sama saja dengan save. Kita balik ke browser, lalu kita refresh. Tas. Di sini langsung keluar yang namanya welcome to my channel guys. Nah, di sini kita bisa oprek-oprek. Kayak misalnya nih kita mau bikin satu tulisan di daerah sini. Kita bisa oprek lagi di sini. Ini gue bikin enak aja ya, jadinya gue bikin tanda aja ya, baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi gue tambahin di sini yang namanya tulisan besar baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, baris ketujuh. Ini kita rapihin dulu ya, 4 kedua. Oke, kita save, Ctrl S, lalu kita balik ke web browsernya dan kita refreshnya dengan keyboard, bisa Ctrl R atau bisa kita klik di sini. Nah, di sini guys sudah terlihat. Sorry, ini ada yang nggak rapi, gue rapiin dulu ya. Gue kasih jeda aja deh ini. Jadi kelihatan bahwasanya ini baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, baris kelima, baris ketujuh. Nah, oke. Kita rapihkan lagi sedikit. Oke. Di sini kita langsung balik dan kita refresh. Nah, di sini guys, baris ketujuh itu ada di sini. Baris keenam ada di sini, kelima di sini, keempat di sini, ketiga di sini, kedua di sini, dan pertama ada di paling atas di bawah. Welcome to my channel guys. So, buat kalian yang pengen lebih ngoprek-ngoprek ini,
gini aja deh cara belajar untuk yang saran gue ya, bukan gue untuk menggurui ya, tapi ini pada saat itu gue jalanin bahwasannya dari tampilan seperti ini itu gue bisa ngapain ya, gue bisa bikin kotak kah, gue bisa bikin kata-kata kah, gue bisa bikin satu tulisan, beberapa paragraf, cerita pendek kah, atau gue bisa bikin sesuatu tampilan yang lebih cantik atau gimana gitu kan. Gue awal belajarnya seperti itu, jadi dari hal yang kecil dulu, karena semua hal yang besar dimulai dari yang kecil dulu. Setuju nggak guys? Cek nggak nih? Yo ingat nih. Nah jadi balik lagi ke awal, back to the basic. Asyik. Hal yang perlu dipersiapkan itu ada 4 yang tadi gue bilang. Yang pertama itu text editornya, kedua itu web browsernya, ketiga itu web servernya, dan yang keempat file project dari coordinatornya. Gimana jika ada pertanyaan lebih lanjut, lo bisa komen di komentar gue maksud gue, atau ada challenge lain seperti misalnya gue ngoding dengan gaya apa nih, rambut gue dikuncir kah, atau gue harus di gimanain kah gitu kan ya, biar kita belajarnya nggak apa ya, nggak bosen, kita belajarnya juga nggak boring, sambil bercanda nggak masalah. Atau lo semua pengen gua live untuk belajar codingan gitu kan, atau ya request deh di kolom komentar gitu ya nggak. Jadi tutorial atau sharing yang gue berikan, sharing yang gue share di sini semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan untuk yang udah request video ini, gue ucapin terima kasih kepada lo di White khususnya. Terima kasih banyak, karena tanpa lo gue bukan siapa-siapa, dan tanpa kalian pun gue bukan siapa-siapa. Oke? Nantikan kembali video gue selanjutnya. Dan karena berhubung sekarang ini masa PSBB, stay healthy and selalu jaga protokol kesehatan. Oke? Thanks guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.